Ya, pemirsa, Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates dalam segmen khusus Insight Number. Pak Roy, kita lanjutkan kembali. Ini tadi menarik banget Pak Roy itu menyebutkan bahwa insentif PPN ini bisa menjadi booster juga ya, Ya, untuk tentu. sektor perhotelan. Ya. Sejauh ini kalau dilihat nih, jika memang terrealisasi, apa sebetulnya pengaruh-pengaruh positif yang bisa tercapai dari insentif PPN tersebut? Ya, pertama kan kalau PPN kan 11%. Kalau misalnya diturunin jadi 8% gitu ya misalnya Ya, gitu kan. Itu kan dampak 3% tuh. Jadi harusnya ada pengeluaran biaya sekitar 3%, 11% jadi turun sekitar 3%. Itu dampaknya sangat besar ketimbang yang tadi ya saya sampaikan, potongan tol misalnya PPh 21 karyawan itu kan lebih kecil gitu. Oke. Kita tahu jelang akhir tahun ini juga ada stimulus-stimulus menarik juga ya. Mungkin salah satunya nih tiket pesawat. Anda melihat ini akan seperti apa pengaruhnya terhadap sektor hotel untuk akhir tahun ini? Biasanya kan high season, Pak Roy. Iya. Ya diharapkan memang kita ada angin segar lah dengan misalnya diskon tiket pesawat gitu, biar wisatawan domestik juga bisa ini ya, liburan ke sana ke sini, membangkitkan industri perhotelan. Ya kami mengharapkan walaupun itu kecil ya daripada nggak ada gitu. Tapi harapan besar kami ya tadi misalnya dari perpajakan, dari suntikan kredit, lalu dari pemangkasan ini untuk operasional juga kayak tarif PDAM ya. Tarif air tuh tahun ini naik loh, 71%. Terus UMP kan naik, UMK tuh naik sekitar 6,5%, ya kan. Terus industri gas juga naik 20%. Nah itu dari itu aja tuh udah banyak terdampak gitu. Jadi harus ada gebrakan pemerintah yang jauh lebih besar sehingga dampak dominannya tuh memberikan dampak besar buat industri perhotelan. Oke, tadi sudah disebutkan ya ada beberapa biaya operasional juga yang meningkat begitu ya untuk di tahun ini, dan kita juga belum tahu nih tahun depan seperti apa. Betul. Strateginya seperti apa di tengah kenaikan biaya operasional saat ini untuk bisa tetap menjaga dari sisi profitabilitas? Ya, kita memang industri perhotelan tuh harus kreatif ya. Tahun depan tuh kita nggak tahu keadaan global sama fluktuasinya itu kayak apa, kita tidak tahu ya. Tapi yang kita siapkan adalah kita membatasi biaya, cut cost dan juga kreativitas terhadap pendapatan. Misalnya apa? Kita tingkatkan FB kita, food and beverage. Misalnya jualan outside catering, ya kan? Misalnya ngadakan konser musik gitu, konser musik. Di beberapa hotel kita juga itu kita lakukan karena memang pendapatan dari MICE-nya kan yang terbesar itu sudah banyak terpangkas habis gitu. Jadi kita kreatif tadi dari outside catering, dari konser musik, lalu misalnya dari sewa ruangan, terus dari kreativitas lain yang kita lakukan. Terus berinovasi ya, terus mendorong kreativitas ya di tengah challenge dan juga tantangan ini di sektor perhotelan saat ini. Nah, tapi memang kalau berinovasi kita juga tidak bisa lepas dari konsep-konsep baru yang ada di sektor hotel nih, Pak Roy, seperti mungkin staycation, the leisure travel. Ini juga apakah Shahid Group juga menerapkan konsep tersebut? Ya, tentu. Staycation itu harus kita lakukan karena kan memang pasar yang ada di suatu kota itu kan karena kekurang menarikannya di kota tersebut mereka kan pergi. Nah, karenanya staycation itu kita harus kembangkan sehingga orang yang tinggal di kota tersebut suka untuk menginap atau stay di hotel di dalam kota tersebut. Nah, ada juga yang disebut konsep be-leisure. Nah, be-leisure itu tuh supaya ketika orang melakukan bisnis trip, bekerja, tapi dia bisa juga menikmati leisure-nya gitu. Caranya gimana? Hotel tuh menyediakan satu kamar itu kita
sediakan ruang kerja yang nyaman, yang enak gitu. Jadi ketika dia sesudah melakukan bisnis tripnya, pekerjaannya di luar kota, di dalam kamarnya dia bisa bekerja sedemikian nyaman dan nikmatnya gitu. Konsep Dan work from anywhere ya. yes. Nah, Seperti itu. sejauh mana konsep-konsep baru seperti ini tuh juga berdampak dari sisi pendapatan juga kinerja perusahaan? Ya, tentu kita upselling tentu ya harus ya. Cross selling juga. Misalnya di hotel kita di Jogja, Ibu dari mana? Dari Jakarta. Oke. Kita lakukan cross selling terhadap Jakarta gitu. Jadi hotel-hotel kita yang ada di Indonesia dimanapun itu, kita harus lakukan cross selling. Bu, liburan ke Toraja loh enak gitu. Ke Manado bagus. Nah, gitu. Jadi biar kita juga mereka tidak hanya misalnya ke Jogja saja, ke tempat lain gitu. Itu harus kita lakukan gitu. Yang seperti itu. Oke, lagi-lagi again ini ya bagaimana caranya tingkat okupansi bisa meningkat ya begitu ya Pak Roy ya. Nah, adakah mungkin kolaborasi dengan pemerintah daerah dan juga mungkin pelaku wisata lokal agar bisa memang mendorong lagi nih dari sisi peningkatan kunjungan? Ya, kita tuh ada kerjasama dengan travel agent yang di Bali. Sementara ini kan memang wisatawan mancanegara kan banyak datang di Bali. Tapi kadang mereka di Bali itu kan melihat culture Indonesia yang begitu besar, mau dong explore ke tempat lain. Nah, kita kolaborasi dengan travel agent yang di Bali untuk ngajak mereka juga selain dari Bali pergi ke Jogja. Itu kita ada desa wisata. Terus di sana juga kita kerjasama dengan UMKM gitu. Jadi dengan UMKM-nya di desa wisata tersebut dan dengan juga travel agent. Bahkan pemerintah juga kita dorong untuk support memfasilitasi gitu. Baik infrastruktur apapun itu supaya mensupport bahwa wisatanya berkembang, tidak hanya Bali saja. Nah, seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan mungkin Pak Roy, salah satu program kolaborasi antara Sahid Group dengan pemerintah daerah untuk di tahun ini apakah ada? Ya, dengan Dinas Pariwisata. Kemarin itu saat ini juga ada tim kita yang saat ini ke Belanda juga. Oke. Jadi Belanda itu untuk menarik wisatawan mancanegara tentunya di sana, di Eropa, di Belanda gitu. Itu kolaborasi dengan pemerintah juga. Oke, baik. Nah, ini kita juga udah mau memasuki libur akhir tahun ya, high season ini memang bisa diharapkan menjadi angin segar untuk sektor perhotelan. Nah, seperti apa outlook mungkin dari sisi okupansi dan juga strategi apa nih ya yang dilakukan agar memang bisa benar-benar memanfaatkan momentum di akhir tahun ini, Pak Roy? Ya, outlook untuk kuartal 4 emang akhir tahun itu kita optimis ya, kita harus bekerja semangat optimis bahwa outlook kuartal 4 ini bisa naik. Karena memang tren di bulan Oktober, November, Desember selain mungkin ya expense pemerintah juga mulai untuk menghabiskan anggaran mereka lakukan kegiatan ya kan. Nah, di situ kita dapat itu. Yang kedua adalah liburan panjang. Nah, seperti yang Bu Ellen sampaikan bahwa pemerintah juga nanti akan support misalnya dari tiket murah. Terus juga dari akomodasi lain, terus liburan. Pemerintah kan bisa misalnya jadi cuti bersama gitu, ya kan, sehingga memberi dampak besar terhadap liburan panjangnya. Jadi pergerakan wisatawan domestik maupun mancanegaranya makin besar gitu. Nah, strategi-strategi seperti itu dan juga tentunya kita kolaborasi dengan travel agent dan kolaborasi dengan pemerintah dan juga kita harapkan kontribusi pemerintahnya bisa jauh lebih besar lagi gitu. Oke, itu mungkin secara outlook dan juga strategi. Untuk targetnya di akhir tahun ini seperti apa mungkin dari Sahid Group? Ya, target kita kalau misalnya kita itu range kita itu di Januari sampai September katakanlah misalnya 15 gitu. Ya harapan kita bisa naik menjadi
menjadi 18 atau menjadi 20 gitu. Karena trennya harusnya menaik ya. Untuk menghabiskan anggaran, liburan, itu memberi dampak kenaikan gitu. Harapan kami bisa double gitu. Ya. Terus double upside ya begitu Double ya? upside. Double upside. Oke, menarik ini. Nah, mungkin tadi kita banyak bahas terkait dengan harapan untuk di akhir tahun ini. Nah, kalau di tahun depan Anda melihatnya seperti apa sih kinerja sektor perhotelan? Ya, untuk tahun depan sepertinya masih sulit karena kami di manajemen ketika kita meeting internal itu kan ada insight-insight kegiatan-kegiatan pemerintah dan lain-lain itu kemungkinan bisa terjadi pemotongan anggaran lagi bahkan mungkin lebih besar. Nah, insight itulah yang membuat kita juga harus harus membenahi diri, membatasi biaya, terus berinovasi, serta memang harus kreatif gitu. Oke, baik. Tentu kita harapkan ya memang ada angin segar lagi ya yang bisa mendorong pertumbuhan baru untuk industri perhotelan di tanah air, khususnya mungkin tidak hanya melihat untuk akhir tahun ini karena high season, karena memang ada momentum, tapi juga untuk di tahun depan ini dipikirkan juga begitu ya. Tentu. Terima kasih Pak Hengki Roy sudah bergabung bersama kami di Nusantara Economic Update hari ini. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Amin. Terima kasih. Terima kasih.